Selamat datang di Cuplik Film, kali ini membahas film drama fantasi, sci-fi tahun 2020 yaitu The Midnight Sky, berikut alur ceritanya, selamat menikmati. Augustine, pria tua dengan penyakit mematikan, tertinggal di observatorium di bumi, untuk melacak astronot menemukan planet lain untuk kehidupan manusia, sementara semua orang di pulau itu dievakuasi. Dia tinggal sendirian, tidur, minum, dan makan sendiri. Dia transfusi darah sendiri dan minum obat sepanjang hari. Beberapa dekade sebelumnya, Augustine memberikan kuliah tentang planet-planet yang berpotensi mendukung kehidupan, seperti K23. Saat pesta usai, seorang wanita mendekatinya, mereka minum bersama dan dia menanyainya tentang validitas buku yang baru diterbitkan tentang K23. Augustine bangun di hari ini dan mulai melihat melalui komputer untuk melihat misi yang aktif. Kebanyakan sudah tidak aktif, tetapi ada satu yang menarik perhatiannya. ITER tampaknya menjadi misi terakhir yang tersisa dan Augustine melihat melalui foto-foto kru. Dia melihat foto seorang wanita yang dia kenal, dan memutuskan untuk mencoba menghubungi mereka. Sally, wanita di foto, adalah bagian dari kru 5 orang di ITER. Dia memiliki mimpi buruk tentang terdampar di K23. Dia hamil dan memiliki hubungan baik dengan kru lainnya, terutama Kapten AD, ayah dari anaknya. Ketika Sully sampai ke ruang kerjanya, dia menerima sinyal aneh dan memperingatkan kru lainnya. Kembali ke bumi, Augustine melakukan rutinitasnya dan alam kebakaran berbunyi. Dia melacaknya kembali ke dapur di mana dia memadamkannya dan ambruk kelelahan. Dari sudut matanya, dia melihat seorang gadis kecil berjongkok di bawah wastafel. Dia ketakutan telah tertinggal. Augustine mati-matian menghubungi seseorang di radio untuk melaporkan si gadis kecil. Tetapi dia tidak bisa menghubungi siapapun. Augustine menemukan tempat anak itu tidur di salah satu unit penyimpanan. Dia menjelaskan padanya bahwa dia tidak akan bisa merawatnya, tapi gadis itu tidak mau berbicara. Augustine menyiapkan makan malam, gadis itu menggambar bunga. Augustine lalu menyadari anak itu mencoba memberitahunya bahwa itu namanya Iris. Augustine kembali mencoba kontak dengan ITER tetapi tidak berhasil. Iris mau tidur dengannya di kamarnya, tetapi Augustine menyuruh tidur di kamar sebelah. Tengah malam, dia kembali ke kamar Augustine dan tidur di sudut kamar. ITER juga mengalami masalah komunikasi, mereka belum bisa kontak kapal lain atau siapapun di bumi. Mereka baru kembali dari ekspedisi di K23 dengan temuan manusia dapat hidup di planet ini. Iris melihat Augustine melakukan transfusi darah. Dia ikut berbaring, melihat ke atas dan melihat bintang-bintang di atasnya. Puluhan tahun lalu, Augustine muda sedang bekerja ketika wanita yang sama dari pesta menegurnya karena tidak menjawab panggilan. Dia sedih karena berbohong soal pekerjaan kepada Augustine dan berbohong bahwa dia tidak hamil. Dia mengatakan bahwa Augustine sangat sibuk dengan pekerjaannya sehingga dia menyia-nyiakan hidup dan mengabaikan orang-orang yang peduli padanya. Balik ke saat sekarang, Augustine pergi keluar untuk mengecek antena komunikasi. Dia menemukan lusinan burung jatuh sekarat. Ini adalah tanda bahwa udara buruk telah mencapai lokasinya, jauh lebih cepat dari yang diduga. Dia tahu antena yang mereka miliki tidak cukup kuat untuk hubungi ITER, tetapi yang ada di Danau Hazen harusnya cukup kuat. Dia memberitahu Iris bahwa mereka harus ke Danau Hazen untuk menghindari udara buruk dan juga untuk mencoba menghubungi ITER sebelum terlambat. Augustine dan Iris mengenakan beberapa lapis pakaian tebal, memakai kacamata dan alat pernapasan yang dia katakan jangan pernah dilepas. Mereka mengemas apa yang paling mereka butuhkan dari observatorium dan memuatnya ke jet ski. Mereka memulai perjalanan bersalju menuju Danau Hazen. Di ITER, para kru mengisi waktu dengan hologram dari orang yang mereka cintai, atau bermain video game 3 dimensi atau bermain kartu bersama. Alarm berbunyi, memperingatkan kru bahwa kapal mereka telah menyimpang. Mereka berhasil menentukan lokasi yang tepat dan rute kembali ke bumi dengan menggunakan sinyal datang dari K23 tetapi itu akan melalui wilayah yang belum dipetakan. Augustine dan Iris menghabiskan malam di tenda salju. Di perjalanan mereka melihat reruntuhan pesawat yang hancur. Setelah Augustine melihat seorang anak tewas, ia mengatakan Iris untuk tetap di tempat sementara ia memeriksa sisa runtuhan. Di dalam kebanyakan puing-puing, tetapi saat kembali keluar, seorang pria memegang kakinya. Pria itu terluka parah dan memohon Augustine untuk menyelamatkannya. Di luar, rasa ingin tahu Iris membuatnya mengintip dan kaget melihat mayat. Dia terkejut dan
mencari Agustin di sisa pesawat, tapi dia kembali kaget dan berlari keluar karena melihat Agustin menembak orang di pesawat. Orang itu memintanya untuk mengakhiri penderitaannya. Agustin teringat wanita dari pesta meninggalkannya, membawa putri mereka yang tidak pernah diketemuinya. Di ITER, Maya melakukan USG kehamilan Sally dan mengatakan dia akan memiliki anak perempuan. Dia memberitahu kru lain dan mereka sibuk memikirkan nama. Dalam perjalanan, Iris melihat bunker di kejauhan dan mereka berhenti. Agustin memeriksa dan memutuskan untuk bermalam di situ. Dia menyiapkan peralatan mereka dan memarkir jet ski di luar. Agustin melihat Iris menggambar wanita, dan bilang dia mengenalinya. Dia memberitahu Iris hal indah yang diingat tentang wanita itu, dan Iris berbicara untuk, pertama kali, menanyakan apakah dia mencintainya. Malam itu, bunkernya tenggelam saat es mencair. Agustin mengeluarkan Iris dari bunker dan menyuruhnya lari. Dia tidak berhasil menyelamatkan barang-barang mereka, bahkan jet ski yang coba diselamatkan ikut tenggelam. Dia mencoba untuk berenang mengejarnya, tetapi tidak berhasil. Dia naik kembali dari es dan dihangatkan oleh Iris. Mereka terpaksa melakukan sisa perjalanan kaki dan tanpa persediaan. Pada akhirnya Agustin memberi Iris sisa makanan terakhir. Dia sangat khawatir tetapi dia meyakinkan Iris bahwa akan ada banyak makanan di Danau Hezen. Mereka berjalan kaki melewati badai salju dan nyaris tidak bisa melihat. Agustin melihat serigala datang mengelilingi mereka, dan dia menembakkan senapannya. Dalam kekacauan, dia kehilangan jejak Iris. Dia menyerah. Saat itu dia melihat wanita dari pesta yang berdiri di atasnya, dan akhirnya menyadari bahwa itu adalah Iris. Dia membawanya ke dalam pelukannya, bersyukur telah menemukannya. Keesokan harinya, mereka berhasil tiba. Dia mulai mencoba menghubungi Ether. Sally bisa mendapatkan sinyal dan merespon Agustin. Sally mengatakan mereka tidak bisa menghubungi NASA dan bertanya apa yang terjadi pada bumi. Saat mencoba dijelaskan, sinyal menjadi sulit dan Sally tidak bisa memahaminya. Dia kehilangan sinyal dan alarm mulai berbunyi. ITER memasuki bagian yang belum dipetakan dari rute mereka dan kapal bertabrakan dengan asteroid. Kerusakan serius terjadi pada kapal, dan peralatan komunikasi mereka hancur total. Awak kapal memutuskan mereka harus memperbaiki sistem komunikasi. Mereka harus keluar kapal untuk memperbaikinya. Maya, Sally, dan Ade akan melakukan. Karena ini pertama kali untuk Maya, dia gugup dan muntah beberapa kali. Saat di luar kapal, semuanya tampak baik-baik saja. Perbaikan telah dilakukan. Saat jalan kembali ke kapal, mereka terkena asteroid lagi. Setelah masuk, mereka mengetahui bahwa Maya terluka. Percikan darah keluar dari baju angkasanya. Maya berteriak panik mengatakan ada terlalu banyak darah. Ade dan Michelle berusaha memberikan pertolongan dan Sally berusaha menenangkan Maya. Meskipun upaya terbaik mereka, kru tidak dapat menutup luka yang akhirnya Maya meninggal. Para kru berduka atas kehilangan mereka, tetapi segera terkejut ketika bisa melihat bumi lagi. Mereka ngeri melihat bahwa bumi sudah tidak bernyawa dan tertutup radiasi. ITER kembali menghubungi Agustin dan dijelaskan bahwa mereka tidak akan bisa mendarat kembali di bumi. Dia memberitahu bahwa dia satu-satunya yang tersisa dan semua orang telah dievakuasi. Dia juga mengabarkan bahwa tidak ada lagi misi aktif lainnya. Para kru merasa hancur karena mereka tidak akan dapat kembali ke rumah dan harus berbalik kembali ke K-23. Tom menjelaskan bahwa dia tidak bisa kembali dan harus mencari tahu nasib keluarganya. Dia meminta izin Ade untuk menggunakan pot masuk kembali ke bumi sehingga dia bisa mencari istri dan anak-anaknya. Saat Tom bersiap untuk perjalanannya kembali ke bumi, Michelle memberitahu dia tentang putrinya yang meninggal pada usia 4 tahun. Michelle bertanya apakah dia bisa ikut dengan Tom agar bisa mengembalikan tubuh Maya, dan Tom setuju. Michelle dan Tom mengucapkan selamat tinggal pada Sally dan Ade dan membawa pot masuk kembali ke bumi. Sally menghubungi Agustin untuk memberitahu dia tentang apa yang terjadi dengan semua orang di kru dan bahwa mereka berencana kembali ke K-23. Sally memberitahu Agustin bahwa dia adalah penggemar berat karyanya.
Agustin menanyakan nama lengkapnya, dijawab ternyata adalah Iris. Augustine memintanya untuk menggambarkan K23 dan memutuskan tidak memberitahunya bahwa dia adalah ayahnya. Gadis kecil Iris yang dilihat Augustin adalah halusinasi selama ini. Iter memasuki zona pemadaman komunikasi dan sinyal pun hilang. Ade dan Sally adalah orang terakhir yang tersisa dan mereka kembali ke K23 untuk berpotensi membangun kembali peradaban manusia. Sekian dan terima kasih sudah menonton.